Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang Allah muliakan, pernahkah kita bertanya dalam diam, apa sebenarnya yang terjadi pada jiwa ketika seseorang benar-benar ikhlas menerima ketetapan Allah? Bukan ikhlas di lisan, bukan pasrah karena lelah, tetapi ikhlas yang tumbuh dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, seorang wali besar yang ilmunya dalam, tidak mengajarkan ikhlas sebagai teori, tetapi sebagai keadaan jiwa, tenang meski diuji, diam meski dilukai, dan tetap husnuzan meski hidup terasa berat. Dalam pandangan tasawuf, ikhlas bukan membuat hidup tanpa masalah, melainkan membuat hati tidak ribut saat masalah datang. Karena jiwa yang sudah bersandar kepada Allah tidak lagi sibuk bertanya, "Kenapa aku?" tetapi belajar berkata pelan, "Ya Allah, aku ridha, karena aku tahu Engkau Maha Mengetahui." Malam ini, atau kapanpun hati ini sedang lelah, mari kita menyelami apa saja perubahan halus yang terjadi pada jiwa saat ikhlas benar-benar hidup di dalam hati, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga pembahasan ini bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi menumbuhkan ketenangan dan perlahan mengantar jiwa kita lebih dekat kepada Allah dengan hati yang lapang dan penuh ridha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah sering mengingatkan bahwa yang paling melelahkan dalam hidup bukanlah ujian, tetapi penolakan hati terhadap ujian itu sendiri. Banyak jiwa hancur bukan karena takdir yang berat, melainkan karena hati terus bertanya, melawan dan menuntut, "Kenapa harus aku? Kenapa bukan yang lain? Kenapa Allah memberi jalan seperti ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu salah, tetapi jika terus dipelihara tanpa ridha, ia berubah menjadi perlawanan batin yang menguras energi ruhani. Ketika seseorang belum ikhlas, jiwanya hidup dalam ketegangan, tubuhnya mungkin diam, tetapi hatinya terus berdebat dengan takdir. Inilah sebabnya banyak orang terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam. Tidurnya tidak nyenyak, doanya terasa berat, dan ibadahnya tidak lagi menenangkan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, selama hatimu masih melawan keputusan Allah, selama itu pula jiwamu tidak akan menemukan istirahat. Namun saat ikhlas mulai tumbuh, bukan ikhlas palsu di lisan, tetapi ikhlas yang lahir dari keyakinan, terjadi perubahan halus namun besar di dalam jiwa. Hati berhenti berteriak, pikiran berhenti memaksa keadaan, dan jiwa mulai berkata pelan, "Aku tidak mengerti hikmahnya, tetapi aku percaya kepadamu." Di titik inilah perlawanan batin berhenti. Ikhlas tidak menghapus rasa sakit, tetapi menghapus permusuhan hati terhadap rasa sakit. Ujian tetap ada, air mata mungkin masih jatuh, tetapi jiwa tidak lagi memberontak. Dan ketika jiwa berhenti melawan, Allah mengganti kelelahan itu dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Syekh Abdul Qadir menyebut keadaan ini sebagai awal dari rahmat yang tersembunyi. Rahmat berupa hati yang tidak ribut, jiwa yang tidak keras, dan ruh yang mulai tenang, meski keadaan belum berubah. Karena pada hakikatnya, ketenangan tidak datang saat takdir berubah, tetapi saat hati berhenti menolak ketetapan Allah. Dan inilah langkah pertama ikhlas, bukan mengerti takdir, tetapi berhenti melawannya. Dari sinilah jiwa mulai disembuhkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengajarkan bahwa sumber kegelisahan manusia bukanlah masa depan yang belum datang,
tetapi hati yang ingin menguasai apa yang bukan miliknya. Selama jiwa masih ingin memastikan hasil, mengatur takdir, dan menuntut kepastian dari dunia, selama itu pula kecemasan akan menjadi teman hidup. Kita boleh berikhtiar, kita wajib berusaha, tetapi kegelisahan muncul saat hati tidak mau menyerahkan hasil kepada Allah. Ketika ikhlas mulai hadir, jiwa mengalami perpindahan yang sangat halus. Ia berpindah dari "aku harus memastikan semuanya berjalan baik" menuju "aku sudah melakukan tugasku sebagai hamba". Perpindahan ini tidak terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam. Napas menjadi lebih panjang, hati tidak mudah panik, dan pikiran tidak lagi dipenuhi skenario ketakutan. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Syekh Abdul Qadir sangat menekankan bahwa ikhlas sejati lahir setelah ikhtiar yang jujur. Namun setelah usaha dilakukan, jiwa tidak lagi menggenggam hasil dengan keras. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa apapun yang ditetapkannya pasti lebih baik daripada rencana manusia. Disinilah tawakal menjadi hidup, bukan sekadar kata, tetapi keadaan batin. Masalah boleh tetap ada, ujian belum tentu selesai, namun jiwa tidak lagi hidup dalam kecemasan, karena ia tahu yang mengatur hidupnya bukan keadaan, tetapi Allah yang Maha Mengetahui. Syekh Abdul Qadir menyebut keadaan ini sebagai ketenangan orang yang berserah, bukan ketenangan karena dunia ramah, tetapi ketenangan karena hati sudah berada di tangan yang tepat. Dan ketika jiwa sudah berada di genggaman Allah, kecemasan tidak lagi punya tempat untuk tinggal lama di dalam hati. Inilah buah kedua dari ikhlas, jiwa yang tidak lagi dikejar rasa takut, karena ia telah menemukan sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah sering menasihati bahwa penghalang terbesar antara hamba dan Allah bukan dosa besar, melainkan ego yang tidak disadari. Ego ingin dimengerti, ingin diperlakukan adil menurut versinya, dan ingin takdir berjalan sesuai rencana pribadi. Selama ego masih memegang kendali, ikhlas sulit tumbuh karena ego selalu bertanya, "Mengapa tidak sesuai harapanku?" Namun ketika seseorang mulai ikhlas menerima ketetapan Allah, ego kehilangan pijakannya. Perlahan keinginan untuk selalu benar melemah, hasrat untuk diakui mulai luruh, dan tuntutan kepada manusia pun berkurang. Bukan karena hati menjadi mati, tetapi karena jiwa mulai sadar, aku bukan pusat kehidupan ini. Ikhlas membuat seseorang berhenti mengukur segalanya dengan rasa aku pantas atau aku tidak pantas. Ia mulai melihat hidup sebagai ladang penghambaan, bukan panggung pembuktian diri. Di titik ini, jiwa tidak lagi tersinggung berlebihan, tidak mudah marah saat dilupakan, dan tidak hancur ketika harapan tidak terpenuhi, karena yang dicari bukan lagi pengakuan, tetapi ridha Allah. Syekh Abdul Qadir mengajarkan, saat ego runtuh, lahirlah kesadaran paling murni, kesadaran sebagai hamba. Hamba tidak menuntut, hamba tidak mengatur takdir, dan hamba tidak memaksa kehendaknya. Di hadapan Rabb-Nya, ia hanya berusaha sebaik mungkin, lalu tunduk dan percaya sepenuhnya. Inilah kemerdekaan sejati, karena selama ego hidup, manusia akan terus terluka oleh dunia. Namun saat ego melemah, hati menjadi lapang, dan hidup terasa lebih ringan, meski ujian belum pergi. Ikhlas tidak membuat seseorang kehilangan harga diri,
justru mengembalikannya ke tempat yang paling aman, di hadapan Allah. Dan ketika jiwa benar-benar merasa sebagai hamba, Allah sendiri yang akan menjaganya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah sering menyinggung satu kesalahan halus manusia. Kita bukan hanya memikul takdir, tetapi juga memikul penolakan terhadap takdir. Disitulah jiwa menjadi berat. Takdir itu sendiri sudah cukup berat, namun ketika hati menolak, memprotes, dan terus mempertanyakan, bebannya berlipat ganda. Banyak orang kelelahan, bukan karena hidupnya paling sulit, tetapi karena jiwanya menanggung sesuatu yang bukan menjadi tugasnya. Ketika ikhlas hadir, jiwa berhenti mengangkat beban yang bukan miliknya. Ia mulai membedakan dengan jernih mana yang menjadi kewajiban hamba dan mana yang menjadi hak Allah. Hamba berusaha, hamba berdoa, hamba berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil, waktu, dan bentuk takdir diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Disinilah jiwa mulai merasa ringan. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa jiwa yang ikhlas tidak malas tetapi juga tidak sombong terhadap usahanya. Ia bekerja tanpa menggenggam hasil. Ia berjalan tanpa memaksa tujuan. Dan ia hidup tanpa menuntut dunia menuruti kehendaknya. Karena ia sadar, yang paling tahu jalan terbaik adalah Allah, bukan dirinya. Ketika hati tidak lagi menanggung beban takdir, banyak hal berubah secara alami. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menindih jiwa. Ujian masih berjalan, tetapi tidak lagi menghancurkan batin. Karena jiwa sudah kembali ke posisi yang benar, sebagai hamba, bukan pengatur semesta. Syekh Abdul Qadir menyebut keadaan ini sebagai ringannya orang yang ridha. Ringan bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya tidak lagi melawan ketentuan Allah. Dan ketika jiwa sudah ringan, ibadah menjadi lebih jujur, doa menjadi lebih tenang, dan hidup terasa lebih bermakna. Inilah buah ikhlas yang sering tidak disadari. Jiwa berhenti lelah, bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati telah menemukan tempatnya. Pada akhirnya, ikhlas menerima ketetapan Allah. Bukanlah soal menjadi kuat, bukan pula tentang terlihat tabah di hadapan manusia. Ikhlas adalah keadaan jiwa. Saat hati berhenti melawan, ego berhenti menuntut, dan ruh menemukan tempat bersandar yang paling aman. Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengajarkan bahwa ketika seorang hamba benar-benar ikhlas, ia tidak lagi sibuk bertanya mengapa hidupnya begini, tetapi mulai belajar percaya bahwa setiap ketetapan Allah selalu datang bersama hikmah, meski belum bisa dipahami saat ini. Di titik ini, jiwa menjadi tenang bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati telah ridha kepada Zat yang Maha Mengatur. Ikhlas tidak menghapus air mata, namun ia menghilangkan permusuhan hati terhadap takdir. Ikhlas tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi menjanjikan ketenangan di tengah luka. Dan itulah kekuatan sejati yang diajarkan oleh para wali. Bukan kekuatan untuk mengubah takdir, tetapi kekuatan untuk ditenangkan oleh Allah di dalam takdir itu sendiri. Jika hari ini hatimu masih berat, jangan memaksa diri untuk terlihat ikhlas. Cukup jujur di hadapan Allah, akui lelahmu, akui lukamu, dan mohonlah agar Allah sendiri yang menumbuhkan ikhlas di dalam jiwa. Karena ikhlas bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah yang Allah berikan kepada hati yang mau berserah. Semoga Allah melembutkan hati kita, meringankan jiwa kita, dan mengajarkan kita menerima segala ketetapannya dengan ridha dan penuh kepercayaan.
Sebab ketika jiwa sudah ikhlas, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai jalan pulang menuju Allah yang Maha Pengasih.